Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin dan hadirat a'azzakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama yang tak terhingga jumlahnya, yang tak akan mungkin kita himpun dalam sebuah catatan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Hadirin dan hadirat a'azzakumullah, segala puji bagi Allah dengan beribu-ribu nikmatnya. Hingga siang hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Di antara nikmat terbesar yang kita rasakan pada siang kali ini adalah Allah memberikan kepada kita kekuatan, Allah memberikan kepada kita hidayah untuk bersama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan sholat zuhur berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita, dan bersama-sama kita bisa meluangkan waktu sejenak di sini di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat a'azzakumullah, maka dari itu saya menasihati diri saya pribadi dan teman-teman semua yang hadir untuk bersama-sama kita luangkan waktu sejenak dan kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan di sini insyaallah bermajelis ilmu, dan ketika kita ikhlas maka akan menjadi sebuah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan tidaklah seorang meniti sebuah jalan dan tidak ada motif di baliknya kecuali hanya untuk mengambil ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalannya menuju surga. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang lainnya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau bersabda, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di masjid di antara masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca dan kemudian mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Allah akan liputi mereka dengan rahmat, kasih sayang, dan kemudian akan dinaungi dengan sayap-sayap malaikatnya, dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang berada di majelis ilmu tersebut kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Baik teman-teman sekalian, maka mari bersama-sama kita luangkan waktu kita, luangkan pikiran kita untuk sedikit mereview kembali, karena tema yang akan diangkat pada siang kali ini adalah tentang sebuah keluarga pilihannya Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi hikmah-hikmah dari perjalanan hidup keluarga ini akan kita rayakan, ya, baik di Indonesia maupun di di Mekah dan Madinah. Ya, buat orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala haji, mereka akan mengambil banyak pelajaran dari keluarga kecil ini. Begitu juga kita yang belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi berhaji, kita akan melakukan sebuah prosesi kurban, ya, beridul adha, di mana kita mengalirkan darah, dan ini semua peribadatan disyariatkan itu adalah bentuk reward dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah keluarga pilihan. Ya. Dan maka dari itu teman-teman sekalian, kita akan sedikit mereview
Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengkhususkan, mengistimewakan satu keluarga kecil ini? Sampai-sampai Allah syariatkan ibadah yang akan dilakukan sampai akhir zaman. Prosesi haji, ya, kemudian hari raya umatnya Muhammad SAW, yaitu Idul Fitri, dan yang akan kita sambut adalah Idul Adha. Idul Adha ini adalah bentuk representasi dari pengorbanan dari keluarga kecil ini. Maka dari itu, ikhwas sekalian, kita akan sedikit ya mengambil pelajaran, terutama buat bapak-bapak, buat bapak-bapak, buat para suami, ya, buat kepala keluarga, buat para ayah. Ini penting sekali kita bisa meresapi sosok yang luar biasa, besar dan istimewa ini, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya. Ada yang Allah pilih sebagai nabi, ada Allah pilih sebagai rasul, dan seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 30, Allah kemudian menyebutkan beberapa orang, individu dan keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran di atas alam semesta. Ya. Di sini Allah menyebutkan yang akan menjadi topik pembicaraan kita adalah ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Kenapa keluarga ini istimewa? Kenapa keluarga ini diangkat sebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim? Kenapa kemudian Allah mensyariatkan peribadatan yang akan dilakukan oleh manusia di segala penjuru dunia sampai hari kiamat untuk mengenang pengorbanan-pengorbanan mereka? Maka baiknya kita mulai dari sosok dari ayah itu sendiri, ya, dari sosok utama yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena keluarganya namanya keluarga Ibrahim. Maka kita mulai dari dari sosok yang paling utamanya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Nabiullah Ibrahim, beliau mencapai satu tingkat tertinggi yang mungkin dicapai oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pencapaian tertinggi ini adalah berupa predikat sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepanjang hidupnya manusia dari zamannya Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW atau sampai zaman kita, itu cuma ada dua orang yang mendapat predikat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dua ini yang sampai derajat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata seorang sahabat, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebelum kematian 5 hari. Jadi 5 hari sebelum Rasulullah wafat, seorang sahabat mendengar Rasulullah bersabda, "Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil." Ya, saya tidak mungkin mengangkat salah seorang dari kalian sebagai kekasih saya, sebagai orang tercinta saya. Ya, fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalila. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan saya sebagai kekasihnya. Kekasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kama takhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah sudah mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih. Ya, walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakar khalila. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya diizinkan, ya, memungkinkan buat saya untuk mengangkat seseorang sebagai kekasih saya, tentu saya akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasih saya. Dari hadis ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jelas bahwa predikat kekasih Allah cuma dicapai oleh dua hamba, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada kesempatan singkat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada kesempatan singkat ini kita akan mencoba menelusuri, ya, kenapa sih Nabi Ibrahim itu sampai-sampai diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita tanya kita
boleh bertanya gitu ya Pak. Bukankah nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah yang lain juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun kenapa Nabiullah Ibrahim saja atau Nabi kita Muhammad SAW saja yang bisa mencapai ke derajat apa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah disebutkan oleh para ulama. Ya, di antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa perbedaan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dibanding dengan nabi-nabi yang lain? Ya, penjabaran para ulama yang dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, kata para ulama, karena dua orang ini, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tersisa di dalam hatinya ruang buat cinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah seorang yang membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah membuktikan segala pengorbanan dia untuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mungkin sudah banyak tahu bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kisah-kisah yang sering kita dengar dari kecil. Ya, maka persoalannya sebenarnya Pak, kalau kita ditanya ya satu persatu, cinta gak sama Allah? Pasti kita semua bilang cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sejauh mana kita bisa membuktikannya? Ya, itu kita pertanyakan pada diri kita. Makanya kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Yang jadi persoalan itu bukan klaim kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi persoalan sebenarnya adalah apakah kita dicintai oleh mereka? Apakah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah nanti ketika kita bertemu dengan Rasulullah akan cinta sama kita? Ini persoalan hidup kita. Setiap orang bisa mengklaim apa yang dia mau, ya, apa yang dia sukai. Tetapi masalah cinta kepada Allah, cinta kepada surga, ya, kemudian benci kepada neraka, itu persoalan tentang pembuktian diri. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah seorang yang sudah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membalas cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkatnya sebagai kekasihnya. Ya. Maka kita akan membahas sifat-sifat daripada Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau sampai mendapatkan predikat kekasih? Dan kemudian beliau berhasil membangun keluarga kecil yang pada akhirnya disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya dipilih, anaknya dipilih, beliaunya dipilih, keturunannya terpilih. Ya, keturunannya pun terpilih. Nah, yang pertama Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita membedah ya sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang Ibrahim alaihissalam dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya surat An-Nahl ayat 120 dan sampai 122. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini sifatnya Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin. Ya, syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam punya sifat ummah qanitan. Ya. Yang dimaksud dengan al-ummah di sini, ummah di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa arti. Ya, yang dimaksud dengan ummah qanitan kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim, ummah adalah pemimpin. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim adalah orang yang pantas untuk dijadikan contoh, pantas untuk dijadikan inspirasi, pantas dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Ya, karena saking banyaknya hisonul khair, kebaikan-kebaikan yang terangkum di dalam dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memujinya yang paling tinggi adalah bahwa dia adalah orang yang pantas untuk diteladani. Makanya judul kita adalah meneladan keluarga pilihan atau meneladan keluarga Ibrahim alaihissalam, karena beliau yang paling cocok dijadikan teladan sebagaimana Rasulullah SAW. Dan kemudian sifat kedua dari Ibrahim alaihissalam adalah al-qanit. Apa itu al-qanit? Al-qanit adalah al-muti li rabbihi daiman. Nah, sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana kita tahu, ya, Nabiullah Ibrahim itu taat tanpa batas dan tanpa syarat. Ya, nanti kita akan sebutkan beberapa pengorbanan pergumulan beliau, ya, ujian yang Allah berikan kepada beliau, dan beliau selalu kemudian menyelesaikan ujian tersebut.
Ketika beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau nggak pernah mengungkapkan tanya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Ya, nggak pernah kemudian wa'iyadzubillah memaksiati Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah. Ya, ini kan persoalan hidup seorang manusia hamba, kita diberikan ujian, kita diberikan hasrat hawa nafsu, ya, dan kemudian akan dihadapkan hawa nafsu kita kepada apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ridhoi. Maka inilah ya dilema dari setiap hamba. Apakah dia memilih taat kepada Allah dengan mengorbankan perasaannya, atau dia menuruti perasaannya dan kemudian mengorbankan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu mengorbankan perasaannya, ya, dan kemudian mencari terus keriduan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sifat Nabiullah Ibrahim adalah Al-Hanif. Apa itu Al-Hanif? Al-Munharif anisyirki ila tauhid. Ya, salah satu sifat yang paling mencolok dari Nabiullah Ibrahim dan sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Dijauhkan oleh Allah dari kesyirikan. Ya, orang yang sejak masa belianya sudah memerangi kesyirikan. Ya, banyak pengorbanan yang pada akhirnya beliau lakukan untuk menegakkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Makanya di banyak ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ibrahim, Allah selalu menambahkan walam yakum minal musyrikin. Walam yakum minal musyrikin. Ibrahim itu sekali-kali bukan seorang musyrik, tidak pernah terkontaminasi dengan kesyirikan, ya, dan kemudian tidak pernah berkasih sayang dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan dan seterusnya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini salah satu sifat berikut daripada Nabiullah Ibrahim yang selanjutnya, yaitu syakiron li an'umi. Ya, syakiron li an'umi. Apa itu syakiron li an'umi? Nabiullah Ibrahim selalu bisa menemukan celah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujiannya, sebesar apapun musibahnya. Kalau kita baca sirahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mungkin kalau kita berandai-andai, kalau saya kena ujian seperti ini, mungkin nggak saya kemudian bisa menyelesaikannya. Ya, ujian yang sangat besar. Di antara kita nggak ada yang kemudian dibakar rame-rame oleh satu kampung, ya kan? Nggak ada yang ujiannya sebesar itu. Nggak ada kemudian diuji sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Nggak ada. Ya, ujian kita ya paling banter masalah uang, ya, paling banter masalah keluarga, paling banter masalah kehilangan, ya, kehilangan orang-orang yang kita cinta itu. Tapi kalau kita pikir-pikir bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim bisa menyelesaikan semua ujian-ujiannya dengan lapang dada, ya. Ini sangat sangat perlu kita camkan baik-baik, ya. Kita ambil pelajaran darinya. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya sifat dari Nabiullah Ibrahim di dalam surat An-Najm ayat 37. Wa Ibrahim alladzi wafa. Nabiullah Ibrahim wafa. Apa itu wafa? Selalu menyelesaikan apa yang diujikan kepadanya. Wafa, menunaikan, ya, menuntaskan semua yang Allah berikan kepada dia berupa ujian, pembebanan kepada dirinya, beliau selesaikan. Bahkan dari usia belasan tahun Nabiullah Ibrahim sudah harus mendakwahkan tauhid kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, ya. Usia belia sudah kemudian harus mendakwahi bapaknya sendiri. Ya, bapaknya Nabi Ibrahim apa pekerjaannya, Pak? Hah? Membuat patung. Supplier berhala, Pak. Ya. Bapaknya Nabi Ibrahim supplier berhala. Kalau ada orang, kelompok masyarakat, ada satu kabilah butuh Tuhan, ya. Mereka butuh Tuhan dibuat disembah. Datangkan bapaknya Nabi Ibrahim meminta apa? Dibuatkan Tuhan. Dibuat. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim ini salah satu pejabat dalam kesyirikan di masanya. Dan Nabi Ibrahim kemudian dengan keberanian, ya, dengan nilai tauhid yang sudah Allah tanamkan di dalam dirinya, beliau kemudian dengan rasa kasih sayangnya mendakwahi bapaknya. Usianya masih sangat belia, ya, tetapi masya Allah,
nanti bapak-bapak bisa lihat di dalam surat An-Najm, ya, surat An-Najm, surat Maryam, ya, di mana Nabiullah Ibrahim itu mendakwahi ayahnya. Mendakwahi ayahnya yang tadi kita bilang sebagai supplier berhala, ya, Nabiullah Ibrahim masih kemudian menjaga lisannya dengan baik. Beliau nggak kasar sama bapaknya, mendakwahinya dengan penuh kasih. Bahkan di dalam surat Maryam itu Nabiullah Ibrahim ketika memanggil ayahnya itu dengan sebutan ya abati. Ya, ya abati. Ya abati, Pak. Kalau diterjemahkan. Kalau kita kan biasa mungkin yang familiar anak manggil bapak itu abi, ya. Abi, ya. Itu artinya ayahku. Tapi kalau abati itu artinya adalah ayahku sayang. Ayahandaku. Ya, jadi lebih sopan lagi di atasnya. Ya abati. Dan ketika beradu argumen dengan bapaknya, Nabiullah Ibrahim bilang ya abati, ya abati. La ta'budi syaitan, wahai ayahku sayang, jangan kau menyembah setan, dan seterusnya. Ya, di dalam surat Maryam. Nah, di sini kemudian reaksi dari bapaknya kepada Nabi Ibrahim saat itu. Ibrahim yang saat itu masih belia. Ya, ayahnya sangat murka. Sampai-sampai di dalam surat Maryam kemudian bapaknya bilang, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Pada anaknya, ayahnya bilang, wahai Ibrahim, apakah kamu enggak suka sama Tuhan? Ya. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya, kata bapaknya. Kalau kamu gak berhenti ngomong seperti ini, wahai Ibrahim, gak berhenti dakwahin saya seperti ini atau orang lainnya, la arjumannak, ya, maka aku akan merajam kamu. Artinya apa, Pak? Dirajam itu diapain, Pak? Dirajam itu diapain? Dilempar batu sampai mati. Ya, bapaknya ngancem bunuh anaknya. Ibrahim, kalau kamu nggak diem, saya bunuh kamu. Wahjurni maliya, dan kemudian Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Ya, bahkan salah satu eksekutor ketika Nabiullah Ibrahim sudah di dalam hampir dibakar ya oleh masa kaumnya saat itu, salah satu eksekutornya adalah bapaknya sendiri. Anda bisa bayangkan, ya, bagaimana sakitnya hati Nabiullah Ibrahim melihat bapaknya seperti itu kepada dirinya. Dan ini ujian yang kemudian dituntaskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, dan beliau selalu kemudian menuntaskan segala persoalan-persoalan yang menjadi ujian di dalam kehidupannya. Diusir sama kaumnya, ya, kemudian beliau keluar dari dari tempatnya, dari wilayah Babilonia menuju ke Syam, ya, ke Palestina, dan kemudian beliau selalu berdoa kepada Allah. Salah satu ujian lagi dari Allah Subhanahu wa taala setelah beliau harus meninggalkan ayahnya, kampungnya, Nabiullah Ibrahim sangat mengharapkan anak. Ya. Sangat mengharapkan anak. Bukan motifnya itu dia pengen anak supaya nanti ada yang gantiin dia nyari duit, enggak. Ya. Nabiullah Ibrahim mengharapkan anak bukan untuk perkara-perkara duniawi, bukan. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mengharapkan anak supaya apa? Supaya ada yang melanjutkan misi risalah dari keturunannya. Dia pingin anaknya ada lahir dari dia anak soleh, yang kemudian akan memperjuangkan agama Allah sebagaimana dia memperjuangkan agama Allah. Ya, sampai dalam riwayat itu 100 tahun beliau tetap berdoa kepada Allah, tak kunjung juga diberikan, hingga pada akhirnya diberikan lewat Ibunda Hajar alaihissalam. Ya, setelah kulitnya sudah mengkeriput, tulang-tulangnya sudah melemah, tapi beliau tetap tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya diberikan diberikan anak. Ya, yang kemudian diberi nama siapa, Pak? Ismail. Ya, anak yang sudah bertahun-tahun dirindukan, dikasih sama Allah, kemudian datang lagi ujiannya. Ya, datang lagi ujiannya. Apa ujiannya? Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasingkan istri dan anak yang sudah dia tunggu puluhan bahkan ratusan tahun, ya, untuk ditinggalkan di tempat entah berantah, tempat tidak berpenghuni sama sekali.
Waktu itu Nabiullah Ibrahim ada di Palestina, di wilayah Syam. Ya, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasingkan, meninggalkan istri dan anak bayinya, ya, di Bakkah namanya. Tempat bernama Bakkah. Itu tempat di mana ada pondasi rumah Allah Subhanahu wa taala saat itu. Yang kita kenal sebagai Ka'bah. Dulu nggak ada siapa-siapa di situ. Bahkan tumbuhan aja nggak tumbuh di sekitar situ. Dibawalah anak istrinya tersebut ke Bakkah saat itu. Tidak ada siapapun, nggak ada orang-orang. Ditinggalkan itu anak dan istrinya. Ya. Kemudian sudah sampai ke sana, Nabi Ibrahim bertolak langsung. Ya. Mau pulang lagi kemana? Ke Syam. Maka Ibunda Hajar alaihissalam kemudian mengatakan, wahai Ibrahim, kami makan apa di sini? Ditanya. Nabi Ibrahim ditanya. Dia ditinggalin seorang wanita dengan bayinya di tempat yang gak berpenghuni. Dan kalau antum bisa, kalau di antara antum ada yang pernah umroh, Pak, kan bisa merasakan tuh angetnya kota Mekah. Ya, kalau musim panas itu terakhir saya di sana 50 derajat pernah sampai 50 derajat. Ya, itu kalau jalan sendalnya kurang bagus, sendal karet meleleh. Ya, ditinggalkan di sana sendirian. Maka ketika melihat suaminya mau bertolak lagi pulang tanpa mereka, Ibunda Hajar bilang, kita makan apa wahai Ibrahim? Kita minum apa wahai Ibrahim? Mereka nggak bawa apa-apa. Cuman berbekal air sedikit dan kemudian kurma beberapa butir. Nggak cukup buat 1 pekan, nggak cukup. 3. Nabi Ibrahim kemudian tidak menjawab apa-apa. Dia menunduk dan kemudian pergi. Ditanya lagi sama Ibunda Hajar, ila man takiluna ya Ibrahim? Kepada siapa kamu menitipkan kami wahai Ibrahim? Nggak dijawab lagi. Ya, dan Ibunda Hajar alaihissalam seorang yang mukminah, solihah, istri seorang nabi, didikan seorang nabi. Maka beliau dengan keimanannya berpikir sejenak, suami saya seorang nabi, gak mungkin kemudian diberbuat seperti ini. Ya, gak mungkin dia kemudian meninggalkan kami di sini sendirian tanpa perbekalan. Ini namanya membunuh kami. Gak mungkin ini perbuatan manusia biasa. Ya, maka kemudian Ibunda Hajar berpikir dan kemudian pada akhirnya mungkin saya yang salah tanya. Pertanyaan saya yang salah. Maka untuk terakhir kalinya melepas suaminya, Ibunda Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada. Pertanyaan Ibunda Hajar diganti. Yang tadinya makan apa, kepada siapa dititipkan, minum apa. Maka Ibunda Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika mendengar pertanyaan tersebut, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam bilang, nah, iya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar jawaban dari suaminya demikian, Ibunda Hajar kemudian mengatakan, idzan fadhhab idzan lan yudayyi'anallah. Ya, kemudian Ibunda Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, maka pergilah kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin menelantarkan kita karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan penuh ketabahan, kesabaran dia balik ke sisi pondasi Ka'bah. Dulu belum terbangun Ka'bah, masih pondasinya saja. Ya. Kemudian suaminya pun berlalu. Nabi Ibrahim sampai kepada daerah namanya Ma'la, beliau menangis. Beliau hadapkan kemudian wajah beliau ke pondasi Ka'bah, di mana beliau masih sedikit melihat anak dan istri yang dicintainya. Kemudian beliau dengan penuh ketabahan, beliau angkat tangannya, ya, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya, beliau mengatakan, wahai Rabbku, aku tinggalkan keluargaku di sini, di tempat yang tidak berpenghuni, di tempat yang tidak ada tumbuhannya sama sekali. Ya Rabbku, untuk semata-mata supaya mereka mendirikan sholat, mereka menjadi hamba-hambamu yang soleh. Itu doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibunda Hajar, ya, perbekalan yang sudah sangat sedikit sekali. Air habis, makanan habis.
Air susunya habis. Ismail alaihissalam kemudian menangis. Gak ada apa-apa lagi yang bisa diberikan. Ibunda Hajar alaihissalam kebingungan. Gak ada orang sama sekali. Maka kemudian apa, diletakkan bayinya di mana? Di sisi Ka'bah, dan kemudian beliau melihat ke sekeliling. Ya, dan kemudian pada akhirnya beliau berinisiatif untuk naik ke atas bukit yang kita kenal dengan bukit apa? Sofa. Beliau naik ke atas bukit Sofa. Beliau lihat kanan kiri, nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Beliau turun. Ya, anaknya masih menangis. Beliau naik kemana? Bukit yang satunya lagi, Bukit Marwah. Ya, Bukit Marwah. Dilihat di Bukit Marwah nggak ada orang lagi. Turun lagi. Naik Bukit Sofa lagi. Ya, ada penjelasan, Pak. Kenapa Ibunda Hajar alaihissalam? Udah tahu di Sofa sama Marwah dilihat nggak ada apa-apa. Tapi kenapa kemudian malah bolak-balik terus di Bukit Sofa dan Marwah sampai 7 kali? Kenapa Pak alasannya, Pak? Ada yang tahu? Ini insting seorang ibu. Ya, insting seorang ibu. Beliau gak mungkin kemudian jauh-jauh dari bayinya. Bukit Sofa dan Marwah. Kenapa Bukit Sofa dan Marwah? Karena dari Bukit Sofa dan Marwah, Ibunda Hajar masih bisa melihat kepada Ismail kecil yang ada di sisi Ka'bah. Kalau bapak-bapak pernah sa'i di apa namanya, di sebelum Bukit Sofa itu ada apa namanya, palang hijau itu ya, lampu hijau, di mana kita disyariatkan untuk apa? Berlari di situ, berlari cepat di situ. Tahu alasannya kenapa? Kenapa harus berlari? Karena saat itu di tempat jarak itu Ibunda Hajar lari. Kenapa Ibunda Hajar lari? Ya, dulu sebelum jadi tempat kita sa'i sekarang udah enak sekali, datar. Dulu yang tempat hijau kita itu berlari, itu adalah cekungan. Cekungan. Ya, di situ sebelum Bukit Sofa itu ada cekungan. Sehingga ketika masuk ke cekungan itu, Ibunda Hajar gak bisa ngelihat Ismail. Gak bisa ngelihat Ismail. Makanya beliau lari. Ya, beliau apa? Lari. Begitu juga ketika turun. Cepat-cepat dia supaya bisa melihat lagi kepada Ismail. Gak ada apa-apa, Pak. Antum bisa bayangkan. Ya, seorang ibu dan bayi yang baru saja lahir. Maka kemudian dengan penuh ketabahan pada akhirnya sebelum sampai kepada apa namanya, Bukit Sofa selanjutnya, ada suara. Ya, ada suara. Kemudian dengan penuh kekuatan, sisa kekuatannya, Ibunda Hajar berteriak, "Jikalau ya Anda menginginkan kebaikan, maka tunjukkanlah diri Anda." Pada suara tersebut, tuh bisa bayangkan nggak ada siapa-siapa di situ, ada suara. Maka ketika dikatakan oleh Ibunda Hajar, tunjukkan kamu kalau kamu memang menginginkan kebaikan, maka muncullah siapa? Jibril alaihissalam di sisi daripada Ismail, di sisi bayinya Ismail alaihissalam, dan kemudian beliau mengetukkan kakinya. Pada akhirnya apa? Keluarlah mata air yang memancar dari kakinya Ismail alaihissalam, dari bawah kakinya Ismail alaihissalam. Pertolongan dari Allah pun datang. Ya. Pengorbanan keluarga. Inilah kenapa mereka disebut keluarga pilihan. Ya, keluarga pilihan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan sumber inspirasi buat orang-orang beriman sepanjang zaman. Ya, belum lagi kalau kita berbicara ketika Ismail sudah apa namanya, mulai dewasa dan kemudian bertemu lagi dengan bapaknya, ada lagi ujiannya. Makin berat ujiannya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian beliau sudah meninggalkan anaknya sendirian ketika bayi. Ketika anaknya sudah besar, sudah apa namanya, sudah sedang berbangga-bangganya dengan anaknya, ada lagi ya tes dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inni arafil manami anni adzbahu. Dia katakan kepada anakku, Ismail, anakku, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Ismail anak yang soleh, seorang nabi dididik oleh ibu yang solihah. Ya, dia tahu bapaknya seorang nabi. Ketika nabi bermimpi itu bukan mimpi kosong, tapi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Ismail alaihissalam ketika tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah? Bapaknya disuruh untuk menyembelih dirinya, mengorbankan dirinya. Ya, apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin.
wahai ayahku, wahai ayahku sayang, ya abati, wahai ayahku sayang, ya, kerjakan apa yang harus Anda lakukan. Kerjakan perintah yang diperintahkan kepada Anda. Niscaya engkau akan mendapatiku dalam golongan orang-orang yang bersabar. Ya, maka ini hadirin dan hadirat azakumullah, tentunya kisah yang sering kita dengar, tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, lewat kisah yang sering kita dengar ini, ya, kisah yang mungkin sering berseliweran keluar masuk telinga kita, tapi belum atau jarang kita menghayatinya, atau kita belum menjadikannya sebagai sumber inspirasi kita. Ya, ketahuilah bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama bapak-bapak, ya, kita perlu mencontoh siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, dalam menghadapi ujian, kita adalah nahkoda di dalam rumah tangga kita. Kita adalah kunci. Ya, apakah kita akan membawa keluarga kita kepada kebahagiaan, ataukah kita membawa keluarga kita pada kesengsaraan? Kuncinya adalah di kepala keluarga. Ya, maka dari itu saya menasihati diri saya pribadi dan teman-teman di sini, terutama bapak-bapak, ya, untuk bersama-sama meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam memanage keluarganya. Dan tentunya ini juga nasihat buat para ibu-ibu, ya, para istri-istri, supaya bisa menjadi hajar-hajar yang lainnya, ya, yang wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bisa berkhidmat kepada suaminya. Dan tentunya kita juga berharap dari sosok Ismail alaihissalam kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan perlu saya ingatkan bahwa hadirin dan hadirat azakumullah, bakti kita kepada orang tua adalah bukan sampai mereka meninggal, tetapi bakti kita kepada mereka adalah sampai kita meninggal dunia. Siapapun Anda ketika masih menjadi seorang anak, ya, meskipun orang tua Anda sudah meninggal, kita masih punya diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi anak yang soleh. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam itu wafat, maka amalan-amalannya terputus kecuali dari 3. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir, dan kemudian ilmu yang bermanfaat. Kita pernah mengajarkan ilmu, ya, ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat pada orang, kemudian dipakai ilmu tersebut, ya, untuk kebaikan oleh orang-orang setelah kita. Dan kemudian yang ketiga adalah waladun sholih yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Maka siapapun kita masih bisa menjadi anak yang soleh dengan cara mendoakan kedua orang tua kita selalu. Demikian ikhwas sekalian, teman-teman sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada siang kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dijadikan pelajaran dan diamalkan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.